Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan seperti biasa, saya kembali lagi di sini untuk membuatkan satu readingan buat kamu dalam video ini. Dan seperti biasa juga saya mendoakan kamu semoga kabarnya selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan dan bisa menyelesaikan serta mengatasi berbagai permasalahan yang selalu datang silih berganti. Karena saya melihat teman-teman begitu banyak teman-teman yang hadir, telepon dan juga chat ke saya serta konsultasi ke saya langsung, bahwa mereka hadir dengan berbagai masalah-masalah yang sangat luar biasa. Ada yang sangat berat, ada yang sedang dan juga sangat-sangat ringan ya. Tapi yang jelas berbagai permasalahan dimiliki oleh setiap orang. Nah, maka dari itu di sini saya berdoa buat kamu, semoga permasalahan-permasalahan yang sedang kamu hadapi bisa kamu segera selesaikan, bisa kamu segera atasi dan kamu bisa mendapatkan solusi-solusi dan mendapatkan juga pencerahan-pencerahan yang membawa kamu ke dalam kehidupan yang lebih baik, membawa kamu ke dalam suatu kenyamanan, kedamaian dan juga kebahagiaan. Oke. Pada kesempatan kali ini saya kepengen membacakan atau ngereadingin kamu, dan sekarang kita sudah sampai di zodiak Aquarius untuk bulan April tahun 2020. Jadi buat kamu yang Aquarius, ya silahkan aja disimak. Tapi juga seperti biasa yang bukan Aquarius pun boleh juga menyimak, karena siapa tahu ada hubungannya dengan teman kamu, gebetan kamu, atau seseorang yang mungkin ada hubungan spesial buat kamu juga, dan ternyata dia adalah Aquarius. Kamu boleh kepoin, kamu boleh dengerin juga, siapa tahu bermanfaat juga buat kamu. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai dengan selesai, oke? Teman-teman, sebelum saya readingin untuk Aquarius bulan April 2020, saya pengen menyampaikan satu hal, bahwa dalam membacakan atau ngereadingin kamu melalui kartu-kartu tarot yang ada di sini, ini tentunya bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, bukan sekedar ngebacain, tidak gitu kan. Tapi kita harus menarik energinya supaya resonate, supaya dapet gitu kan. Dan seperti biasa juga kalau di sini readingan ini adalah bersifat umum, bersifat universal, bersifat general gitu kan, sehingga bisa jadi tidak semuanya resonate ya. Tapi saya tetap berusaha untuk membuat ini semaksimal mungkin agar setiap orang yang mendengarkan bisa mayoritasnya adalah resonate. Tapi pasti ada yang tidak resonate, itu pasti. Dan teman-teman, hampir sekitar 70-80% prediksi ramalan dari apa yang kita bacakan cenderung mengarah kepada sekitar 70-80% ya. Jadi paling tidak ini bisa dijadikan sebagai pegangan atau antisipasi buat siapapun yang mendengarkannya atau siapapun yang memiliki zodiak yang sedang dibacakan. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, ini bersifat kayak semacam fun reading aja ya. Jadi tidak selalu atau tidak semuanya harus kamu jadikan sebagai patokan-patokan atau harga mati, itu tidak. Karena semuanya pasti kembali kepada Tuhan yang maha segalanya, dan semua ini juga atas seizin Tuhan untuk bisa menjadikan ikhtiar kita, menjadikan suatu keberusahaan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik tentunya. Oke ya, jadi bisa dipahami. Tapi yang jelas, buat teman-teman yang kepengen juga melakukan personal reading bersama saya, silahkan aja kamu bisa chat langsung ke WA yang tertera di bawah ini atau yang tertera di deskripsi. Oke, sekarang langsung aja kita bakal bacain atau kita bakal shuffle dulu untuk kartu yang sudah kita siapkan di depan untuk untuk Aquarius bulan April tahun 2020. Oke, teman-teman, langsung aja kita shuffle kartu yang sudah saya siapkan di depan ini. Kita tarik energinya untuk Aquarius April 2020. Kita baca Aquarius untuk bulan April tahun 2020. Mungkin dari sisi kehidupannya, dari percintaannya, dari asmara, dari keuangannya, dari berbagai macam kehidupan, aspek-aspek kehidupan untuk Aquarius bulan April 2020. Sambil saya konsentrasi, April untuk Aquarius April tahun 2020.
Teman-teman yang Aquarius silahkan aja merapat ya, dan kamu bisa dengarkan pesan-pesan apa yang muncul di bulan April 2020 ini. Pesan-pesannya apa, prediksinya apa, hal-hal apa yang harus kamu lakukan dan harus kamu ketahui untuk bisa mengatasi semua hal-hal atau persoalan-persoalan yang mungkin barangkali muncul ya. Oke, pertama adalah kita buka kartunya, kedua, ketiga, oke, keempat. Oke, jadi kita buka 5 kartu. Baik teman-teman, untuk Aquarius kita siap sekarang untuk dibaca ya. Udah siap untuk dibacain, kita dengarkan baik-baik. Kartu pertama adalah Five of Wands. Di situ ada peperangan, ada sesuatu yang bisa dibilang seperti pertengkaran, pertikaian, berebut dan sebagainya. Nah, untuk Capricorn di bulan Aquarius di bulan April, atau mungkin bahkan energinya sudah kamu rasakan, atau bisa jadi sudah terjadi gitu kan, dan imbasnya masih ngerembet sampai bulan April, bahwa dalam kehidupan kamu ini sepertinya ada pertengkaran yang sangat hebat, pertikaian yang sangat hebat, kayak rebutan sesuatu, dan ini bisa terjadi kepada teman kamu, sahabat kamu, atau mungkin bisa dengan pasangan kamu, atau bahkan ya antar keluarga. Misalnya kayak berebut, sengketa, masalah warisan dan sebagainya. Misalnya ada juga seperti itu. Atau misalnya ini adalah pasangan suami istri yang sedang ada cekcok, ada keributan-keributan yang sampai akhirnya berebut, baik itu berebut anak atau mungkin berebut harta dan sebagainya. Bisa juga dengan pasangan kamu memperebutkan sesuatu, misalnya seperti ya pengen menang sendiri, ego-egoan gitu kan. Jadi akhirnya muncullah pertikaian dan pertengkaran yang tidak ada ujung pangkalnya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk Aquarius bulan April tahun 2020 ya. Jadi memang seringkali bahwa kadang-kadang kita dimainkan oleh ego kita sendiri, bahwa kita merasa harus anggap menang, harus merasa dianggap lebih dan sebagainya gitu kan. Padahal itu adalah permainan pikiran kita sendiri, permainan dari ego-ego kita sendiri yang akhirnya merusak hubungan dan situasi yang ada. Oke, jadi untuk kartu pertama adalah Five of Wands untuk Aquarius ya di bulan April. Jadi pesan yang bisa saya sampaikan kurang lebih seperti itu. Pada kartu kedua untuk Aquarius, saya melihat bahwa di sini ada 2 gambar orang yang sedang melakukan semacam obrolan atau perjanjian atau semacam komitmen. Jadi ini bisa jadi energinya adalah begini. Setelah kamu melakukan yang namanya pertikaian, pertengkaran, ya, kayak rebutan dan sebagainya, ada saat dimana kamu harus melakukan sebuah komitmen perjanjian dengan orang atau pihak yang sebelumnya kamu ajak ribut tadi. Kalau misalnya itu pasangan, ya kamu dengan pasangan kamu. Itu dengan keluarga, berarti dengan saudara-saudara sama keluarga kamu. Atau dengan siapapun. Yang jelas dengan pembicaraan, dengan berembuk, berunding, musyawarah, itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada sekedar hanya mengandalkan ego-ego semata. Nah, di kartu kedua ini saya juga menangkap bahwa di sini ada sebuah kabar baik ya untuk kamu yang masih jomblo. Sepertinya dalam waktu dekat kamu akan ketemu dengan seseorang, atau bahkan sebenarnya sudah ketemu tapi belum ada semacam ikatan apapun, belum ada komitmen apapun. Bisa jadi di bulan April ini energinya adalah buat si jomblo. Ini kamu akan menemukan seseorang yang akhirnya kamu jadikan sebagai pasangan, tapi sebelumnya kamu melakukan semacam komitmen terlebih dahulu. Ya, semacam obrolan, ya, dari obrolan ringan sampai kemudian menjurus kepada hal yang serius, yang lebih dalam lagi, sampai akhirnya kamu membuat sebuah komitmen bersama. Kurang lebih sebagai kabar gembiranya buat jomblo seperti itu. Tapi buat secara umumnya bahwa ini adalah Aquarius di bulan April ini akan melakukan perjanjian-perjanjian atau melakukan sebuah komitmen dalam bentuk apapun, ya, entah itu asmara, entah itu pekerjaan, entah itu mungkin hubungan keluarga kamu dan sebagainya. Yang jelas ada komitmen yang sedang kamu lakukan atau akan kamu lakukan di bulan April 2020 ini. Oke, gambarannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kartu ketiga, Knight of Swords. Di sini akan datang
seseorang, ya. Tapi bisa jadi seseorang itu ada hubungannya juga dengan orang yang atau kartu kedua tadi. Yang jelas di Knight of Swords ini adalah gambaran bahwa dalam kehidupan kita itu selalu datang dan pergi sebuah masalah, datang dan pergi persoalan-persoalan. Karena memang hampir setiap orang ini mengalami hal semacam itu. Tapi khususnya buat Aquarius, bulan April ini, kamu, ya kalau misalnya ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau misalnya masalah pertikaian ini sudah selesai, terus kemudian kamu membuat semacam perjanjian atau komitmen, maka di kartu ketiga ini kamu akan, ya bisa dibilang stabil lagi. Jadi datang perginya masalah itu sudah stabil, atau di sini masalah kamu tuh sudah pergi ya, atau sudah bisa teratasi. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi untuk Knight of Swords ini memberikan pesan bahwa untuk Aquarius di bulan April ini clear, nggak ada masalah, atau artinya masalah-masalah yang tadinya ada dan berarti itu bisa teratasi dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, di kartu ketiga teman-teman untuk Aquarius ya di bulan April ini ada hal penting, pesan penting buat kamu. Setiap orang kan kepengen hidupnya lancar, tidak ada masalah yang berarti, dan tidak terlalu dibebani dengan hal-hal yang membuat pikiran dan perasaan itu kacau, ya kan? Salah satu hal yang bisa menjadikan situasi dan kondisi kondusif, bisa stabil, dan terus berada dalam kondisi dan energi yang baik, maka salah satu yang harus kamu lakukan adalah kamu harus banyak melakukan kayak sedekah. Harus banyak berbagi, harus banyak memberi. Nah, di kartu Six of Pentacles ini adalah gambaran di mana ada seseorang yang sedang memberikan sedekah atau memberikan uang kepada orang yang ada di bawahnya ini. Dan ada dua orang, yang satu ngantri. Nah, di sini ada gambar kayak balance, timbangan gitu kan. Di mana ini adalah simbol keseimbangan ya, keseimbangan. Jadi kalau kamu kepengen hidupnya seimbang, salah satu yang harus kamu lakukan adalah dengan cara banyak memberi atau banyak membantu orang lain. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, ketika kamu sudah melakukan hal itu secara rutin dan bisa dijadikan sebagai hal yang wajib, maka kehidupan kamu bisa dipastikan ke depan itu akan mengalami kondisi yang lebih baik lagi. Seperti yang ada di kartu Ten of Cups. Ten of Cups ini adalah salah satu gambaran di mana kamu akan mendapatkan keluarga yang bahagia, mendapatkan sesuatu tempat yang sangat kamu inginkan, yaitu rumah sebagai surga kamu. Jadi rumahmu adalah surgamu gitu kan. Di sini ada gambar suami istri dan dua anak, ada gambar piala ya. Ini adalah perolehan yang sudah kamu raih selama ini. Ada gambar rumah dan sebagainya. Nah, di situ ada gambaran bahwa kehidupan kamu setelah melakukan berbagai macam upaya seperti sedekah, berbagi dan sebagainya, terus komitmen dan sebagainya dari berbagai pengalaman sebelumnya yang terjadi, ini kamu akan membawa kamu ke dalam situasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Keluarga yang bahagia, yang tentram, damai, tenang dan sebagainya, dan sejahtera tentunya. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu. Semoga ini bisa dijadikan sebagai pedoman sekaligus pencerahan buat kamu juga, bahwa ternyata untuk menyeimbangkan suatu kondisi kehidupan kamu, baik pikiran dan hati, lahir dan batin, ternyata salah satunya adalah dengan memberi, berbagi. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa buat kamu yang pengen melakukan personal reading bersama saya, silahkan aja bisa chat WA atau bisa lihat WA saya di deskripsi atau di bawah ini. Oke, kita bisa langsung ngobrol, bisa langsung sharing, dan kamu bisa menanyakan apa saja seputar asmara, jodoh, rezeki, membuka sumbatan rezeki dan sebagainya, silahkan aja. Oke, kita tunggu ya. Saya rasa itu dulu, sekali lagi terima kasih. Saya Damar Aji, sampai jumpa.